Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ari Muammar dari Prodi Pejeker 2024 akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada buku Aswaja 1. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Jawab, 1. Imamah. Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pentinti Nabi sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Diduga kuat bahwa orang yang pertama kali mengusung doktrin imamah dan mengeklaim bahwa doktrin tersebut merupakan wasiat Nabi adalah Abdullah bin Sabah. Keterangan ini banyak kita jumpai di dalam kitab-kitab Syiah. 84. B. Doktrin Mahdisme Imam Mahdi. Doktrin Mahdisme, mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 Muhammad Al-Mahdi masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imam tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. C. Ismah al-Imam, kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para iman mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa baik secara sengaja ataupun lupa. D. Taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wakaya yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. 88 dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Jawaban A. Orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Di antara yang menyebabkan kekeliruan ini adalah mereka fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Padahal, dalam memahami ayat Al-Quran, kita harus menjamkan atau mengompromikan antara satu dalil dengan dalil lainnya, apalagi dalil-dalil yang secara zahir terlihat bertentangan. B. Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, sebab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk. Sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pemimpin yang sah sangat besar. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar. C. Jabatan Khalifah al-Imam al-Uzzam tidak dimonopoli kalangan tertentu. Karena itu, menurut mereka, Khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Bahkan menurut mereka, Khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy agar mudah dipecat atau dibunuh bila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran, karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Pertanyaan nomor ketiga, jelaskan usyul al-kamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Jawab, Tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basyar, kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah, seperti nafsiyah. Salbiyah sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata. Artinya seandainya hijab hati seorang hamba dibuka oleh Allah, niscaya ia dapat melihat sifat itu. B. Prinsip adil. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba af'alal ibad. Namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri berdasarkan kudrah kehendak yang diberikan Allah pada mereka.
C. Prinsip al-wa'd wal-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi, demikian pula sebaliknya. Ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi, sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni, kecuali dengan bertaubat, sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapatkan pahala. D. Prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Al-Syahrasni dalam Al-Milal wa al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atba bahwa iman itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul, maka seseorang dinamakan sebagai mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Prinsip amar makruf nahi munkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat, juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampur adukan talbis antara yang benar dengan yang salah, tarik al-mazahib. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswajah. Jawab, konsep tafwid Wahabi. Menurut Wahabi, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang secara zahir memberi kepahaman bahwa Allah sama dengan makhluk tidak boleh ditakwil 112 dan harus ditafwid. Namun, tafwid mereka berbeda dengan tafwid salafus syaleh. Tafwid Wahabi berbeda dengan tafwid salafus syaleh karena Wahabi memaknai kata ayat terlebih dahulu dengan makna zahirnya, yakni yad dimaknai tangan, baru kemudian memasrahkan bagaimana tangan tersebut kepada Allah Ta'ala. Konsep tafwid aswajah yang dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti istiwa bagi Allah, para salafus syoleh mentafwid memasrahkan maknanya lafal istiwa tanpa mengartikannya terlebih dahulu ke dalam makna bahasa istakara atau bersemayam. Salafus syoleh yang berpendapat yang jelas makna zahirnya lafal istiwa tidak dikehendaki. Lanjut ke pertanyaan yang nomor kelima, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Jawab, mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensalati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati terkait masalah takfir. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor ke-6, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Jawab, karena pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'i al-tabi'in. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.